Pernahkah kalian membayangkan seorang pemuda biasa dari desa, tanpa gelar bangsawan, tiba-tiba menjadi pahlawan yang menentukan nasib sebuah kerajaan besar? Ini bukan dongeng biasa. Ini adalah kisah legendaris dari tanah Jawa, kisah tentang Damar Wulan. Pada masa keemasan kerajaan Majapahit, di bawah pimpinan Ratu Kencana Wungu, sebuah ancaman besar muncul dari Kadipaten Blambangan. Adipatinya, Minak Jinggo, yang terkenal sakti mandraguna, dengan senjata andalannya, Gada Wesi Kuning, memberontak. Dia tidak hanya ingin memisahkan diri, tapi juga berambisi menaklukkan seluruh Majapahit dan mempersunting sang ratu. Kekuatan Minak Jinggo begitu luar biasa. Para panglima dan prajurit terbaik Majapahit yang dikirim untuk menumpasnya selalu pulang dengan kekalahan. Suasana di istana pun menjadi genting. Ratu Kencana Wungu sangat cemas. Hingga akhirnya beliau membuat sebuah sayembara yang menggemparkan. Siapapun yang berhasil mengalahkan Minak Jinggo, jika ia seorang pria, akan diangkat menjadi suaminya dan mewarisi takhta Majapahit. Kabar sayembara ini sampai ke telinga Damar Wulan, seorang pemuda tampan yang bekerja sebagai pemelihara kuda di Kepatihan. Meskipun hanya rakyat jelata, Damar Wulan memiliki hati yang mulia dan tekad yang kuat untuk mengabdi pada kerajaannya. Diam-diam, ia mendambakan kesempatan untuk membuktikan baktinya. Kesempatan itu datang melalui dua putri patih Logender, Anjasmara dan adiknya, Anjasmara, yang jatuh hati pada Damar Wulan, mengetahui bahwa ayahnya sebenarnya bersekongkol dengan Minak Jinggo. Dengan bantuan Anjasmara, Damar Wulan berhasil mencuri pusaka milik patih Logender yang bisa menjadi kunci untuk mengalahkan Minak Jinggo. Dengan restu dari kekasihnya, Damar Wulan pun berangkat seorang diri ke Blambangan. Sesampainya di Blambangan, Damar Wulan tidak langsung menyerang. Ia menyamar dan berhasil menyusup ke dalam istana Minak Jinggo. Di sana, ia bertemu dengan dua selir Minak Jinggo, Wahita dan Puyengan. Kedua selir ini ternyata menyimpan dendam pada Minak Jinggo karena perlakuan kasarnya. Mereka pun bersimpati pada Damar Wulan dan setuju untuk membantunya. Dari Wahita dan Puyengan, Damar Wulan akhirnya mengetahui rahasia kelemahan Minak Jinggo. Kesaktian Gada Wesi Kuning akan luntur jika sang adipati sedang lengah dan tertidur pulas. Pada malam yang ditentukan, saat Minak Jinggo terlelap, Damar Wulan dengan bantuan kedua selir berhasil mencuri Gada Wesi Kuning. Pertarungan epik pun tak terhindarkan. Minak Jinggo yang murka karena senjatanya hilang, bertarung mati-mation melawan Damar Wulan. Namun, tanpa Gada Wesi Kuning, kesaktiannya berkurang drastis. Setelah pertarungan yang sengit, Damar Wulan akhirnya berhasil mengalahkan Minak Jinggo dan memenggal kepalanya sebagai bukti kemenangan. Namun, perjuangan Damar Wulan belum berakhir. Dalam perjalanan pulang ke Majapahit, ia dihadang oleh dua saudara iparnya yang licik, Layang Seta dan Layang Kumitir. Mereka iri dengan keberhasilan Damar Wulan. Mereka menyerang Damar Wulan hingga pingsan, lalu merebut kepala Minak Jinggo dan membawanya ke hadapan Ratu Kencana Wungu, mengaku bahwa merekalah yang telah mengalahkan sang pemberontak. Ratu sempat percaya dan hendak memberikan hadiah pada keduanya. Namun, Anjasmara yang setia, dengan bantuan seorang resi sakti, berhasil menemukan dan menyembuhkan Damar Wulan. Damar Wulan pun segera kembali ke Majapahit tepat pada waktunya. Ia membongkar semua kebohongan Layang Seta dan Layang Kumitir. Sebagai bukti, ia menunjukkan senjata Gada Wesi Kuning yang asli. Kebenaran akhirnya terungkap. Ratu Kencana Wungu sangat marah pada patih Logender dan kedua putranya atas pengkhianatan mereka, dan mereka pun dihukum. Sesuai janjinya, Ratu Kencana Wungu menobatkan Damar Wulan sebagai Raja Majapahit yang baru dengan gelar Prabu Mertawijaya. Damar Wulan pun mempersunting sang ratu dan juga kekasih setianya, Anjasmara. Kisah Damar Wulan mengajarkan kita bahwa keberanian, ketulusan, dan kesetiaan pada akhirnya akan mengalahkan kelicikan dan kejahatan. Bukan gelar atau asal-usula yang menentukan nilai seseorang, melainkan perbuatannya. Terima kasih sudah menyimak cerita legendaris ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya dari Nusantara. Sampai jumpa.